Oke, hello guys, welcome back to my channel. Hari ini gue akan menjelaskan 7 kesalahan pemula yang harus lo hindari pada saat lo bermain di Sea of Conquest. Oke, let's check it out. Yang pertama adalah tidak mengutamakan auto trade. Oke, jadi yang belum membiasakan diri untuk auto trade, lo harus sudah pasti melakukan ini setiap waktu pada saat lo bermain. Mungkin pada saat lo sedang menghabiskan stamina atau war ataupun melakukan hal-hal yang lain, ya lo bisa gak usah jalanin nih. Tapi permasalahannya adalah pada saat kita bermain itu kan waktu yang lo spend untuk muter-muter di mapnya itu tidak sebanyak itu. Nah, oleh karenanya sangat harus lo jalankan. Pertama adalah menjalankan auto trade. Nah, auto trade ini bisa dijalankan kalau lo sudah menjalankan sudah mencapai relationship yang lebih daripada level friendly, yaitu adalah respect. Di sini ada level respect, reference, dan worship. Nah, berbagai macam bonus ini juga bisa lo dapetin, dan lo harus jalani itu. Auto trade ini karena apa? Karena ini akan menambah relationship lo juga. Di samping itu juga lo bisa ngelakuin yang namanya commission. Commission itu yang bisa ngadain di bulatan-bulatan ini ya. Kalau lo mau ngincar beberapa tempat yang mungkin strategis di map lo harus juga lihat kalau saat lo mencapai level ke worship, lo bisa dapetin kesempatan untuk dapetin beli hero-hero yang ada di sini di berbagai guild yang ada relationshipnya. Oke, nah di sini gue bisa purchase ini. Ini salah satu hal yang bisa lo dapetin pada saat lo udah naikin level relationship lo. Oke, jadi nomor satu adalah jangan lupa auto trade karena ini nambah duit lo dan juga pada saat AFK dia bakal jalan terus bolak-balik ke tempat tujuan lo untuk berdagang. Oke. Nah, yang kedua, tidak menggunakan hero sesuai dengan role yang ada. Nah, misalkan kayak gini, gue pernah lihat ke suatu tempat, gue ketemu sama orang, ternyata dia main juga, dan ternyata dia ngisi hero-nya itu sangat tidak beraturan ya, dalam artian seperti ini. Dia ngisi itu hero-hero yang tidak sesuai dengan role-nya. Jadi kalau bisa lihat di sini ada role captain, first mate, dan juga gunner. Nah, saat itu gue ngeliat dia make pada saat itu kayak gini, dan juga dia pakai hero-nya itu di akhir pakai. Nah, ini semua yang keisi itu cuma satu di sini gunner. Nah, fungsi daripada situ pada saat lo menjalankan dia sesuai dengan role-nya adalah dia bakal dapetin yang namanya bonus 20% untuk kapalnya ini. Oke, kita ubah ya. Misalkan dari hal yang sama itu gue pakai tadi di level ini Lord Gojo, oke, Kilanting. Nah, semisal gue ubah, ini dia jadi pakainya si ini. Nah, oke. Nah, di sini jadi 1.675.000. Pada saat lo menggunakan dia di level di tempat yang sebagaimana harusnya, yaitu adalah ditambah di level kapten. Di sini lo tambahin dia akan menambah atribut dari kapalnya itu atau kapal akan menambah atribut dari semua yang ada di menambah atributnya. Nah, di sini lo bakal bisa dapetin namanya bonus 20% atribut ya. Atributnya ini berguna banget bro akan nambahnya gitu ya. Nah, di sini juga first mate-nya. Nah, di sini nambahnya langsung 100.000 dari tadi 1,6 jadi nambah langsung dengan hero yang sama tapi nambahnya langsung jadi 100.000 lebih. Nah, lo harus perhatikan ini role-nya ya, role-nya ini semua harus lo perhatikan agar sesuai dengan job atau role yang ada di sini ya. Oke. Nah, terus lanjut. Yang ketiga, tidak menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam kapal flagship. Nah, di dalam kapal flagship ini ada berbagai fitur yang bisa lo maksimalkan, yaitu ada perdagangan. Di sini lo bisa beli berbagai hal macam nih yang lo dapetin dari ngelakuin hal-hal yang ada di dalam Sea of Conquest. Di sini lo bisa kayak belanja menggunakan saat lo buka map lo kan dapat nih world emblem lo bisa lo pakai buat belanja ya kan. Juga misalkan kayak gini lo bermain di PvP lo juga bisa dapetin menyelesaikan event
Juga ini adalah pada saat lo mendonasikan barang ke guild atau duit atau barang lah ya, barang. Nah di sini kayak gue menggunakan ini untuk beli construction. Ya, daripada gue harus spend money, duit segala macem, di saat gue sekarang masih free to play juga ya, hampir free to play lah ya gue bilangnya, karena gue nggak pernah beli lagi. Hal-hal kayak gini harus maksimalin ya, karena ini akan sangat rugi kalau lo nggak jalan itu kan riset kan semuanya kan, nggak semua sih tapi ada yang riset lah. Kayak tadi ini market ini kan refresh, ini juga refresh, ya kan? Ini juga refresh. Jadi lu bisa beli kecuali yang ini ya, ini nggak ada refreshnya. Ini juga refresh tiap 2 jam. Nah, di sini ada satu lagi yang harus lu pakai, yaitu adalah mass haul. Di sini saat lu sudah membuat makanan, lu tuh harus jual makanannya. Di sini sorry nggak akan gue jual semua karena ini akan gue selesaikan untuk quest. Ya. Nah, di sini lu tinggal menyelesaikannya dengan chat all, sell all, terus dia nanti akan isi potnya sampai penuh atau ember ini sampai penuh. Lalu di sini akan barang yang di sini akan dijual sekitar 155.000 ditambah 24.000 kalau misalkan gue bikin full 179.000. Nah, di sini akan terlaku dalam jangka waktu 1 hari. Nah, nanti pada saat kayak tadi lu akan claim goldnya dan itu akan masuk ke dalam resources lu. Di sini gue akan claim misalkan gini ya, gue udah hasil jual nih ya bro ya. Gue hasil jual itu gue dapat sekitar 158.000, which is lumayan kan buat upgrade atau belanja menggunakan duit ya, upgrade kapal lu juga kan pakai duit. Nah, terus juga fitur-fitur makanan kayak gini, siapa tahu lu juga AFK segala macem, makanan kayak gini kan perlu dimakan buat ini lu ya, buat apa namanya seller lu, jadi mereka tidak akan keluar dari kapal gitu kan. Nah, oke. Lanjut lagi yang selanjutnya, yaitu adalah tidak mengikuti event atau melewatkan event penting. Nah, di sini gua saat ini ada event memasak. Mungkin kalau teman-teman ada yang masih bingung resepnya segala macam, bisa kasih info ke gua biar gua kasih juga tutorial masak ya, tutorial distilisasi atau memasak, cooking. Nah, di sini gua akan ngelakuin event ini. Di sini eventnya saat pemenuhan gini dapat 50.000, di bawahnya juga 100.000, lumayan nih 200.000 nih ya kan, udah dapat 200.000. Oke, terus juga kayak gini nih, gue tinggal klik aja karena gue udah siapin semua kontennya untuk masak ini. Nggak akan waktu lama sih, 2 jam waktu tadi ya, tinggal klik aja di cookingnya karena gue udah bikin quick resepnya bro. Nah, di sini gue bisa dapetin 50 cepet, cepet ini 200 ini 300, seperti ini 500 dan ini tadi 700 plus ini. Lihat deh, ini penting banget nih, ini 16 ya kan, 100.600, 120 ini sama ini semua. Nah, lo harus lewatin ini, dan juga lo jangan sampai ngelewatin event penting lainnya adalah seperti gue kemarin melakukan kesalahan, yaitu adalah gue melewatkan waktu PVP. Pada saat itu gue tidak menjalankan PVP dengan limit yang ditentukan, yaitu adalah gue harus plunder atau jarah kapal orang dengan nominal 10, tapi gue waktu itu keburu ngantuk, tidur, kayaknya masih bisa besok pagi, ternyata kelewat. Dan itu akhirnya gue melewatkan event rewards yang ini. Lumayan padahal kan, 60 menit, berarti 6 jam stargazing satu ini. Nah, jadi kalian jangan sampai ngelewatin hal-hal yang kayak gini ya bro ya. Kenapa? Karena ini akan membuat, apalagi lo yang free to play, hal-hal kayak gini tuh bakal bisa menambah power lu tanpa harus lo spending banyak. Oke. Kemudian kita lanjut selanjutnya, itu adalah memasuki server yang advance. Nah, di sini server gua masih server S1. Seperti kalian lihat di sini masih server S1. Juga kalau kalian lihat dari waktu yang gue jalankan untuk server S1 ini, sebenarnya gue bisa melihat itu dari mana ya, dari event yang di sini aja bro. Sebenarnya di sini kan kelihatan sampai pojok nih event S1-nya. Habis itu nanti kita bakal pindah map, ya kan? Bakal pindah map. Di sini gue masih S1, bisa kalian lihat juga di sini Grand Odyssey nama S1-nya.
Di sini juga bisa dapetin reward nanti segala macam. Tapi kalau kalian masuk ke server yang udah level advance, misalkan gue baru main sekarang nih di level ini nih di S1 di season 1, tapi di sini orang-orang udah pada lumayan tinggi levelnya, tapi level gue masih 2 juta misalkan gitu ya. Itu menurut gue agak rugi. Kenapa? Karena di S2 monster-monsternya juga bakal lebih susah segala macam, dan lo harus membeli package untuk nambah level lo bro di sini bro. Ya, jadi menurut gue itu suatu hal yang rungkat ya, rugi ya bro ya. Nah juga di mana waktu kayak sekarang di season gue nih, gue tuh sampai hanya punya waktu, bisa lihat di sini di quest ini mungkin paling gampang season 1 Favor of the Fallen. Nah di sini tinggal waktu gue 2 minggu lagi buat nyampe ke season 2. Ya, jadi gue punya waktu 2 minggu buat ngebuka semua map yang ada di sini, ngambil treasure segala macem, ya kan? Nah, ini semua harus gue buka buat apa? Buat nambah-nambah resources gue buat masuk ke map baru. Oke? Kemudian kita lanjut yang ke 6, yaitu adalah fokus bintang 3 di fase trial. Nah, seperti yang kalian lihat, kita akan sambil jalanin kapal tuh bisa namanya ngelakuin trials ya. Jadi di sini kita bakal melawan monster segala macam, tapi kalian bisa lihat sendiri, gue pun tidak memaksimalkan semua langsung di bintang 3. Dengan kalian fokus di bintang 3, walaupun kalian misalkan baru mulai, baru level mungkin 20 gitu ya, atau 15 gitu ya, atau 20-an, nah itu kalian akan buang waktu, kalian menghabiskan waktu untuk melengkapi ini semua. Karena apa? Karena ya sebenarnya lo bisa ngelakuin juga pada saat level lo udah lebih tinggi. Kayak gue sekarang nih, misal gue mau nih, gue bisa ngelakuin ini sekarang gitu dengan lebih mudah. Kenapa? Karena kan level gue sudah setara bro. Jadi kalau kalian menghabiskan waktu untuk fokus bintangin 3 ini, kalian sudah menghabiskan banyak waktu. Mendingan waktu dipakai buat auto trade. Walaupun ini bisa dilakukan auto trade, tapi kalian kan bisa fokus untuk melakukan commission, dimana kan semua kota belum tentu bisa kalian lakuin auto trade. Jadi lebih fokus ke situ dulu, auto trade dulu ya. Nanti sambil jalan lo mungkin bisa ngelarin sampai bintang 1. Ini kayak gue nih bintang 1, gue jalanin terus sampai bintang ini baru naik lagi level, jalanin terus sampai sekarang gue nyampe di sini. Dan itu pun gue belum jalanin. Kenapa? Karena gue masih sibuk ngebuka map bro, ngelakuin hal-hal yang ada di luar di map yang kapal besarnya ini gitu. Oke, yang selanjutnya yang terakhir adalah melewatkan insiden yang ada di dalam map. Nah, insiden di dalam map ini sangat penting bro. Kenapa? Karena lo bisa dapetin banyak barang yang berguna buat kapal lo. Contoh, misal gue ngelakuin explore sini, gue bisa jalanin ini, gue dapetin duit 10.000. Ya wood kan nggak begitu penting-penting banget gitu ya. Nah, di sini juga gue bisa dapetin apa di sini? Oke, gue bisa dapetin wood emblem, dapetin 30 menit buat upgrade kapal. Nah, hal-hal yang kayak upgrade kapal ini 30 menit itu kan 15 kali 2 tadi 30 menit itu sangat berguna bro. Kenapa? Karena lo bisa nambah power di kapal lo gitu, mempercepat pertambahan power lo. Dengan lo melewatkan hal-hal yang kayak gini nih, membuka map, menjalani misi-misi yang ada di pulau, atau eksplorasi mapnya, atau ngejarah, atau misalkan kayak gini deh, melakukan salvage barrel gitu ya. Nah di sini kan saat lo reward lo kali 3 gitu, lo bisa dapetin semuanya, lo tuh bakal dapetin keong kadang-kadang kalau lo lagi hoki ya. Gue juga kadang-kadang agak bingung kenapa, karena nggak selalu dapetnya keong gitu loh bro. Kalau udah kombonya udah nyampe 4, maksimal 4 kan di sini ya. Kadang-kadang nggak nyampe dapat keong juga. Nah, oke, kalau saat kita jalanin semua yang ada di dalam map, sambil gue fokus juga sini terakhir. Oke, dapat. Kita dapat keong atau enggak? Nggak dapat, tapi dapetnya lumayan bro. Lo bisa dapat relationship 2k ya kan, tambah ruby, tambah kayu, tambah batu baranya, coal. Nah, hal-hal yang kayak gini itu bisa lo dapetin pada saat lo ngebuka mapnya gitu, ketemu di apa namanya, datengin ke tempatnya, dan juga lo pakai si kompas lo ini untuk ngebuka mapnya. Nah saat ini kan map gue ini masih banyak yang masih belum gue samperin semua. Ini sudah satu mapnya S1 nih bro. Nah saat ini masih banyak banget karena kan ada limitasi dari kompasnya tersebut ya.
Jadi kompasnya tersebut cuma 20, sedangkan waktu kemarin gue baru buka semua mapnya ini ada kayak lebih daripada 60 portal atau 70, 80 mungkin lebih ya. Ini sampai berapa hari lagi gue juga belum tahu, belum gue hitung semua. Nah di sini itu saat kita buka bakal membuka yang kayak gini, contoh ya kan, secret cave. Nah di sini dapat batu segala macam, ya kan, lumayan banget bro. Semua harus lo kumpul ya, semua harus lo kumpulin. Jangan males-males buka mapnya, eksplorasi segala macam. Mendingan lo ngakuin itu daripada lo fokus ke trial. Walaupun memang di sini juga dapetin yang bagus, tapi seiring berjalannya waktu kapal lo bermain dan kapal lo meningkat, hero lo naikin, lo akan bisa ngelarin semuanya dengan lebih mudah gitu ya. Oke guys, ya mungkin teman-teman kita sampai ke sini dulu. Kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan atau komen atau hal-hal lain yang ingin kalian sampaikan, jangan lupa sampaikan aja langsung, komen aja, dan juga jangan lupa like-nya. Mungkin juga jangan lupa juga subscribe-nya. Oke guys ya, thank you guys, that's all, thank you guys, see you.